Breathing. Ya, good morning, silakan duduk semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, apakah ada yang tidak masuk? Wilson Teddy. Wilson. Apa keterangannya? Ziarah makam. Oh, izin ya, oke. Sebelum mulai nanti coba cek dulu dong kondisi kelasnya apakah sudah rapi, sudah bersih. Cek dulu kalau ada sampah mungkin bisa diambil. Oke, udah? Udah rapi ya? Kita mau mulai. Udah siap belum untuk belajar hari ini nih? Yang kurang semangat suaranya? Siap? Siap. Ya, semangat ya. Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita akan mulai dengan doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke. Terima kasih, Ceni. Silakan duduk kembali. Nah, jadi hari ini seperti yang kalian lihat di depan, kita akan belajar sesuatu yang cukup menarik ya, yaitu golongan darah manusia. Namun sebelumnya kita mau review sedikit dulu mengenai pertemuan kita sebelumnya. Nah, dari gambar ini, ada yang mau coba review? Menurut dari animasinya sih harusnya seperti kayak penggumpalan darah atau penyumbatan darah gitu. Lalu kalau dari sebelahnya, seingat saya itu namanya benang fibrin. Jadi kalau misalnya ada luka atau apapun, jadinya benang fibrin itu yang akan nutup lukanya, lalu bisa terbentuknya kulit yang baru gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Untuk berikan tepuk tangan kepada Miss. Jadi ini animasi singkat untuk menunjukkan kalau terjadi luka ya. Misalnya kemudian nanti sel darah merahnya akan muncul, kemudian ke tempatnya makanya terjadi pendarahan cukup banyak, tapi akan ditutup ya oleh trombosit atau keping darah. Sebelum kita mulai, yuk kita main game sedikit singkat ya, crossword puzzle. Nah, kalian silahkan buka di tim sekalian, ada linknya. Nah, 3 orang tercepat boleh maju ke depan dan kasih poin. Oke, pelan-pelan. Oke, siapa? Davin? Oke, benar. Oke. Satu lagi. Oke, boleh duduk. Oke, udah benar semua ya. Nah, silakan submit. Nah, ayo kita review langsung. Rata-rata udah ya, ini singkat aja cuma 5. Silakan siapa yang mau nomor 1 silakan dibaca kemudian disebutkan jawabannya. Ya, boleh angkat tangan yang mau baca. Ya, Beatrice silakan Beatrice. Jadi soal pertama yaitu jumlah golongan darah jawabannya adalah 4. 4, kita cek ya. Benar ya, tipe darah itu ada 4. Baik. Selanjutnya nomor 2, siapa yang mau coba? Aglutinasi. Transfusi. AB. Oke, ini ada cluenya ya udah A di sini maka AB. Donor ya. Oke, baik. Nah, sudah benar semua ya. Jadi kalau benar kalian dapat star. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian buka mentimeter.com ya. Jadi ada kodenya atau linknya sudah kalian masukkan juga di Teams kalian. Atau kalau mau scan barcode boleh agak maju ke depan, silakan. Oke, nah kita lihat ya jawabannya. Mengetahui apakah saya anak kandung atau bukan. Oke, benar ya. Benar bisa ya. Supaya bisa mendonorkan darah, benar banget ini ya. Mengetahui ketika butuh donor darah, oke. Terus mengetahui jika keperluan transfusi, menghindari resiko terkena penyakit. Penyakit apa tuh misalnya? Kita lihat lagi. Agar bisa digunakan saat kekurangan darah atau donor, oke. Lalu agar bisa mengetahui, rata-rata bilangnya kalau emergency ya, kayak kecelakaan bisa tahu untuk transfusi darah, oke. Nah, cuma 1 ya yang untuk saya tahu apakah saya anak kandung atau bukan. Oke, tapi benar ya, secara genetik kan bisa ya kita trace ya, baik. Oke, selanjutnya soal terakhir. Ya. Nah, kalian udah jawab ya. Jadi kita lihat, rata-rata golongan darah yang paling banyak di kelas ini. Mungkin masih ada yang menjawabnya, silakan. So far ini 11 orang. Oke. Maka hari ini tujuan pembelajaran kita hanya akan sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok menggunakan LKPD berbasis masalah, ya. Ya, nanti LKPD-nya itu interaktif. Jadi kalian akan menggunakan virtual lab. Nah, nanti untuk lab sesungguhnya kita akan lakukan di minggu depan. Ya, virtual lab untuk hari ini untuk simulasi untuk mengetahui golongan darah, transfusi darah seperti itu.
Jadi kalian perhatikan di sini ya. Kan kita sudah pernah belajar sel darah merah ya. Tentang komponen darah udah pernah dipelajari. Nah, kalian lihat di sini. Jadi golongan darah pada manusia itu untuk sistem ABO itu ada 4 ya. A, B, AB dan O. Nah, jadi di sini di setiap golongan darah itu ada namanya antibodinya. Jadi kalau golongan darah A dia memiliki anti B. Oke, jadi resus itu apa sih? Dan sebenarnya resus itu juga antigen. Jadi kita sebutnya sebagai resus antigen. Jadi karena antigen maka dia ditemukan di permukaan sel darah merah kan? Jadi kalau misalnya resusnya positif, kalau misalnya kalian pernah tes golongan darah kalian misalnya A positif, berarti kalian itu golongan darah A dan mempunyai resus ya, Mr. Jones. Oke, nah tumpahin dulu. Oke, sini kalian tekan. Oke, kita tetesin ya. B dan RH. Oke, kita lihat reaksinya. Apakah terjadi perkembangan atau tidak? Nah, di sini tidak, yang A ini masih clear, tidak ada gumpal. Ini ada gumpal ya, titik-titik. Ini juga tidak gumpal. Ya, siapa yang mau coba? Golongan darahnya adalah B negatif. Betul, ya kan? B minus karena yang gumpal cuma di antigen B, RH sama A-nya enggak. Jadi nanti di kegiatan yang pertama kalian itu akan menentukan golongan darah yang tadi menggunakan link ini. Jadi ada 4 orang, 2 sudah kita simulasikan, silakan diselesaikannya 2 orang lagi. Jadi kalian tentukan golongan darah keempat orang ini, nanti diisi di LKPD-nya ya. Medan akan upload LKPD-nya di Teams, di assignment. Jadi si pasien ini dia punya nyawa 3. Biasanya kita kalau main dia ada 3 nyawa kan. Kalau kalian salah kasih dia darah dia bisa mati. Kalau 3 kali, ya nanti dia bisa mati gitu ya. Sekarang kita kasih tadi golongan darah si siapa nih pasiennya ini tadi apa? Enggak, ini siapa tadi golongan darahnya apa? O negatif. Oke. Kalau O negatif, kalian pilih di sini ada darah yang bisa kalian kasih ke dia. Golongan darah apa? O negatif. Masukin ke sini ya. Nah, kalau dia bilang yes, berarti dia masih hidup. Kan? Kita tes. Kalau di sini udah nggak ada O negatif, kan kita hanya bisa kasih O negatif, bener nggak? Kalau kita kasih O positif ya kita coba-coba ya. Ya kan dia teriak ya. Jangan sampai 3 kali mati. Sekali lagi ya, karena ini untuk simulasi kalian latihan untuk mengetahui golongan darahnya. Sekarang kalian tentukan, Medan cuma bantu cari. Nah, ini bapak-bapak yang kali ini ya. Kita masukin dulu dan si bapak ini. Nah, dikocok-kocok. Nah, oke. Nah, apa? Ini berarti nggak terjadi gumpalan, ada gumpalan. T positif. Mana? Oke, right. Sekarang kalian sebutkan kasih golongan darah apa yang boleh? Apa? O apa? Di sini ada nggak? Ada. Oke, apa yang bisa di sini? B plus. Bisa ya? Ya. Demin tadi Medan dengar bisa. Ya. Sekarang kalian silakan itu berdasarkan kelompok. Medan kayaknya dari shuffle tempat duduk ini kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian, maka kalian akan mengerjakan masalah yang ada di LKPD. Oke. Dan silakan membuat poster. Kalian sampaikan dulu LKPD kalian. Mungkin boleh sambil dibuka di Teams ya. Jadi nanti di kegiatan pertama itu kalian menentukan golongan darah, ada 4 orang. Kemudian nanti ada masalah yaitu Ibu Kim yang kecelakaan. Kalian tentukan golongan darah Ibu Kim apa. Kemudian nanti siapa yang bisa donor dari 4 orang itu. Oke, yang Ibu Kimnya coba supaya tahu dia golongan darah apa. Coba aja dulu asal misalnya gini, kamu masukin sini ya. Saya submit, yang korek kan? Itu, bagi bagus tuh. Medan, yang ada 4 orang. Enggak perlu. Dijelaskan
jelasin aja. Kalau mau di desain aja sih mukanya si Mr. John, di screenshot kalau mau siapa yang bisa kasih. The version could have a Mau ini nggak? Mau ini nggak? Seperti yang kita bisa lihat dari website yang udah dikirim Madam Tio, masalahnya Ibu Kim ini mengalami kecelakaan sehingga tim medis harus mengidentifikasi golongan darah dari Ibu Kim dan juga mengidentifikasi siapa yang bisa menjadi pendonor untuk Ibu Kim. Jadi transfusi darah itu ketika kita menyumbangkan darah ke orang, jadi tentu ada mekanismenya, jadi kita harus mengikuti prosedurnya. Pertama-tama tentunya kita akan mengambil sampel darah. Dari sini kita bisa melihat tahu langsung kalau Mr. Smith memiliki golongan darah yang sama dengan Ibu Kim. Jadi pasti dia bisa mendonorkan darahnya. Yang kedua itu Mr. Smith, dia memiliki golongan darah yang persis sama dengan Ibu Kim, maka dari itu ia bisa mendonorkan darah untuk Ibu Kim. Untuk Mr. K dan Mr. John tidak bisa karena mereka berdua memiliki antigen B yang dimana Arctos itu memiliki antibodi B. Berarti mereka tidak akan menyerang kedua golongan darah ini sehingga mereka tidak bisa didonorkan. Posternya udah bagus sih ya, sama presentasinya juga tadi lancar, sama juga isinya juga udah baik dan benar. Ilustrasinya lebih minimalis ya. Terus penjelasannya itu terstruktur dan dari atas ke bawah itu semuanya lengkap. Jadi bagus. Boleh satu orang untuk memberikan kesimpulan, kemudian satu orang lagi memberikan refleksi. Oke, siapa tadi Zi angkat tangan ya sebelumnya boleh memberikan kesimpulan Zi? Ya. Oke. Nah, jadi kita belajar hari ini bahwa ada 4 golongan darah A, B, O, dan AB. A sendiri ada antigen A dan B ada antigen B. Pendonoran darah kita nggak bisa sembarangan dapatkan donor, jadi kita harus ketahui dulu kita donornya apa, kita butuhnya apa, pendonornya apa, itu harus sesuai. Kalau enggak itu bisa terjadi penggumpalan darah yang bisa menyebabkan kematian. Kami bisa ngerjain LKPD dan tidak langsung dipresentasikan secara langsung. Jadi kami juga bisa belajar dari link-link games yang Madam ada kasih dan kami bisa belajar secara interaktif. Oke, berarti medianya cukup interaktif. Apakah media yang diberikan itu cukup membantu kalian dalam mengerjakan? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi selama 5 menit. Silakan dibuka di tim sekalian, kerjakan secara individu ya. Oke, sudah ya. Ini sudah habis, silakan diklik submit. Oke, baik. Nah, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, tolong diperhatikan. Ya, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Jadi kita akan membahas mengenai penyakit. Jadi silakan dicek nanti file yang akan Madam kirim untuk dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, maka apakah ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita akan tutup dengan doa. Silakan untuk yang memimpin doa tadi Ceni ya. Oke, silakan Ceni semuanya boleh bersikap doa terlebih dahulu. Teman-teman mari kita berdoa. Amin. Oke. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian boleh pakai waktunya untuk istirahat dan semoga pembelajaran hari ini berdampak positif memberikan pelajaran yang baik untuk kalian semua ya. Makasih. Selamat siang semuanya. Silakan Ceni dulu. Breathing. Ya, goodbye, see you. Tuhan berkati. Selamat siang.